Dia langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Saya hilaf. Hilaf. Bang bener bang merasa kebal hukum bang. Bang, kok hilaf berkali-kali bang? Tidak ada intervensi dari personel polisi militer Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya. Pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Kami sudah baik-baik. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua. Pemirsa, ketika penegakan hukum seolah harus menunggu sorotan media sosial, istilah no viral, no justice menjadi kenyataan pahit di negeri ini. Kasus penganiayaan karyawan toko roti oleh anak bosnya dan penganiayaan seorang dokter koas menjadi bukti nyata kekuatan dunia maya. Apakah keadilan harus menunggu banyaknya jumlah like dan share? Dan bukankah setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Breba Ratenaya. Inilah Interupsi. No viral, no justice, netizen teriak, hukum bergerak. Dan pemirsa, kami akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio Interupsi pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Dan ada Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Suparji. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada juga Pak Jainuddin, pengacara korban yang bernama Dwi Ayu. Selamat malam Pak. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami di studio ada Susno Duaji yang merupakan Kabar Eskrim Polri 2008-2009 ya. Dan sudah hadir juga bersama kami di floor ada Mbak Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan. Saya mungkin pemirsa sudah mendengarnya di media sosial ketika Mbak Ayu ini dipanggil oleh DPR RI. Saya ingin berbincang-bincang mungkin lebih dalam dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, bisa dipakai mic-nya Mbak Ayu? Mbak Ayu, saya sempat baca-baca bahwa ini sudah penganiayaan yang kesekian kalinya. Benar begitu? Boleh cerita Mbak Ayu? Ya, benar. Sudah berapa kali? 2 kali. Dengan perlakuan yang sama Mbak Ayu? Kalau iya pemukulan. Pemukulan? Apa pelemparan barang gitu? Separah yang terjadi? Parah yang viral ini. Lebih parah yang viral ini. Penyebab sampai ngamuk itu biasanya apa? Hal-hal sepele seperti itu Mbak? Iya betul. Biasanya apa? Apakah memang dia pelaku ini biasa menyuruh hal-hal di luar job desk kepada karyawan Mbak? Betul. Seperti apa Mbak misalnya? Contohnya yang penolakan saya juga itu, dia tuh suka nyuruh nganterin makanan, ngambilin air kayak gitu. Memang setiap harinya pelaku ini berada di toko roti milik orang tuanya itu Mbak? Iya karena toko itu gabung sama rumah pribadi. Mbak, informasi yang kami dengar bahwa Anda, Mbak Ayu ini dibayar di bawah upah UMR, benar? Bahkan menunggak katanya bayar. Betul.
Boleh diceritakan Mbak Ayu? Eh, Boleh diceritakan Mbak Ayu? Ya, seperti saya memang seperti apa deal-dealan kerjanya sampai. Jadi kerja di situ tanpa ada tanda tangan kontrak, hanya tahap interview. Kerja berapa jam satu hari Mbak Ayu? Karena di situ kekurangan orang, jadi saya setiap bulan selalu lembur. Itu kerja dari jam 6 sampai jam 12 Malam? sampai jam 1 juga. Jadwalnya cuma sampai jam 10, tapi karena kekurangan orang jadi Jam 6 apa nih? Jam 6 jam pagi? 6 pagi. Sampai jam 12 malam? Yap. Lemburnya dibayar Mbak? Lemburan dibayar, tapi kalau udah lewat jam nggak ada uang tambahan. Oke. Oke. Katanya sempat nunggak juga Mbak pembayaran? Gaji saya yang bulan Oktober belum dibayar. Itu setelah kejadian ya berarti? Ya. Terus kemudian Anda sempat bercerita ketika dipanggil oleh DPR bahwa itu kejadian tanggal 17. Anda lapor tanggal 18, sempat ditolak di Rawamangun, kemudian pindah ke Cakung. Cakung juga katanya tidak ditindaklanjuti. Di Cakung sepertinya dia tidak memadai ya di situ. Akhirnya dia rujuk saya ke Polres Jakarta Timur. Oh, di situ ditindaklanjuti. Yep. Terus Anda juga katanya sempat berganti pengacara, yang pertama itu dikirim oleh keluarganya. Yep. Anda tidak tahu itu awalnya dikirim oleh Nggak tahu. keluarganya? Jadi pas ini kejadian, beberapa hari kemudian ada seseorang yang nelpon saya, bilangnya dari LBH ya, atensi dari Polda. Karena saya nggak ngerti, jadi saya percaya aja. Terus saya juga sempat tanda tangan surat kuasa. Pas pertemuan kedua, si pengacara ini mengaku kalau dia disuruh oleh bos saya. Disuruh jadi pengacara. Yep. Alasannya apa? Katanya biar ngawal kasus saya sampai selesai katanya. Biar untuk mempermudah membebaskan anaknya kah atau bagaimana? Kurang tahu kalau itu. Tapi ketika berjalan kasus itu Anda merasa dibela oleh pengacara itu? Itu apa ya? Belum lama, jadi orang tua saya langsung ganti ke pengacara yang lain. Nah, yang pengacara kedua ini katanya orang tua Anda sampai jual motor segala. Itu katanya cuma minta uang doang. Iya, jadi pas pergantian pengacara yang kedua ini awalnya berjalan lancar aja, tapi setiap ada info dari polisi, dia datang ke rumah memberikan informasi, tapi meminta uang. Sampai mama saya habis-habisan duitnya, tetap dia minta duit karena mama udah nggak ada duit lagi, jadi mau nggak mau jual motor satu-satunya. Sampai habis berapa Mbak kalau boleh tahu? 12 juta. Tapi itu total keseruan, jadi bayarnya bertahap gitu. Setiap pertemuan gitu. Itu tiap pertemuan tuh meminta seperti itu. Betul. Tapi ada perkembangan kasusnya kah? Apakah pelakunya diperiksa gitu? Jadi saya cuma stuck sampai BAP. Stuck sampai BAP itu pun hanya Mbak Ayu yang di BAP? Setahu saya itu. Pelaku nggak sama sekali? Mungkin orang tua si pelaku. Nah, ketika Mbak Ayu melaporkan kasus ini ya Mbak Ayu, video ini sudah Mbak Ayu bawa? Baru saya kasih karena saya tuh awalnya nggak ngerti kalau emang itu tuh harus dikasih juga. Saya kira kan barang buktinya, karena kan saya pas awal itu udah ngasih baju yang ada darahnya. Saya kira itu cukup. Ternyata saya baru tahu kalau itu kurang untuk. Nah, Mbak Ayu untuk sampai memviralkan video ini pasti kan butuh keberanian. Pernah menerima ancaman atau apa dari? Pas viral, bos saya bilang kalau nggak hapus videonya, saya bakal laporin kamu ke polisi. Sempat menerima ancaman seperti itu? Tapi itu kan lewat via chat ya, tapi itu dihapus sama dia. Tapi untungnya udah saya SS. Udah di screenshot ya ketika itu. Anda sempat bertanya apa alasannya, mengancam apa atau membalasnya? Enggak, saya nggak tanya.
nggak menanggapi ya. Itu bos Anda atau pelaku? Bos. Nah, selama anak bos Anda menganiaya, tadi Anda menyebutkan 2 kali ya, Mbak Ayu ya. Bos Anda membela atau berusaha untuk menahan anaknya? Dengan yang kita lihat aja di video, orang tua si pelaku ini sempat menengahkan, tapi emang kan ditarik juga sama si pelaku, jadi mungkin dia juga nggak punya kekuatan juga kan buat nahan anaknya. Pegawai yang lain pernah menerima penganiayaan ataupun penghinaan oleh? Kalau untuk pelemparan hanya ke saya, tapi verbal ke karyawan yang lain. Memang sering seperti itu. Baik. Oke. Saya boleh ke Pak Arianto. Pak Arianto, begitu lama 1 bulan sampai akhirnya pelaku ditangkap, viral tanggal 13. Ya Pak, Ya. benar baru 13, baru kemarin ditangkap. Itu sebenarnya apa yang salah, Pak? Apakah memang no viral no justice? Ya, itu salahnya polisi. Salahnya polisi tidak segera menangani laporan yang disampaikan oleh rakyat. Kenapa begitu? Polisi itu adalah penegak hukum. Dia sebagai gerbang pertama untuk menangani setiap pelanggaran hukum, terutama pidana ya. Pidana itu kalau polisi tidak melakukan penyidikan, maka hukum tidak bisa ditegakkan. Nah, padahal tahun 2009 saya masih Kadipinkum. Saya sudah menyusun SOP bagaimana cara menangani pelayanan yang baik di bidang penegakan hukum. Yaitu yang saya ingat ya, nomor 1, polisi dilarang menolak laporan. Meskipun kondisinya tidak memadai, tadi Mbak Ayu bilang Ya, mungkin pokoknya polisi dilarang menolak laporan. polseknya kecil gitu. Meskipun lokus deliktinya tidak di situ, tapi harusnya waktu itu saya ingat terima dulu, kemudian Berarti bisa jadi kasusnya Mbak Ayu dianggap nggak penting gitu oleh ya, polisi. nanti saya ceritakan kenapa kasus itu ditolak oleh itu ya. Oke. Saya ceritakan dulu ini. Jadi kalau tadi ditanyakan itu 1 bulan kok baru ditangani, itu salah besar polisi. Karena polisi itu harusnya cepat menangani ya, dalam prosedurnya seperti itu. Menangani, dan apabila ada laporan ini nggak memenuhi syarat gitu, dia kasih tahu, oh ini misalkan lokus deliktinya sana, laporannya diterima kemudian diserahkan ke yang sana. Dan harusnya polisi Teorinya yang menyerahkan, begitu, iya. bukan mempingpong Teorinya korban ya. begitu, ya. Tapi sekarang yang bergulir ya, setiap orang laporan itu harus di SPK dulu, dicek dulu apakah cukup ini suatu pidana atau bukan, alat buktinya cukup apa tidak. Sekarang yang dilaksanakan oleh polisi di pelayanan terdepan gitu. Nah, inilah yang menurut saya ini salah satu aspek kenapa itu sehingga itu bisa terlambat ya. Jadi kalau saya mau mengatakan tadi ya, polisi kenapa kok kemudian menelantarkan itu tadi ya? Biasanya dalam pengalaman yang saya lihat itu, keterlambatan penanganan itu ada paling tidak 3 faktor. Jenis kasusnya yang kebarkan atau dari korban, kemudian pelaku, aspek pelaku ataupun aspek petugas yang menerima, dan yang ketiga sistem pengawasan yang terjadi di kesatuan itu. Oke, tapi kemudian kita akan coba kembali ke belakang ketika proses pelaporannya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, waktu itu kan Bapak kan berarti bukan pengacara pertamanya. Ya, betul. Berarti Bapak pengacara yang ketiga. Ya. Ketiga sejak menangani kasus di tanggal berapa Pak waktu itu, Pak? Tanggal 15. Tanggal 15 Desember kemarin Iya, ini. betul. Nah, ini kan sudah ada kasusnya di Polres Jakarta Timur. Nah, bagaimana kemudian waktu itu proses penolakan korban sejak awal pelaporan tanggal 17 Oktober ketika kejadian sampai akhirnya sekarang baru viral kemudian bisa ditangani, Pak Jainuddin? Ya, jadi setelah saya dalami sejak saya terima surat kuasa tanggal 15 itu, bahwasanya pertama melaporkan itu adalah di Polsek Pulau Gadung. Tapi dengan alasan di situ bukan tempat kejadian perkara atau wilayah hukum Polsek Pulau Gadung, maka diarahkan ke Polsek Cakung. Ya, di Polsek Cakung pun demikian, karena keterbatasan SDM, mungkin di sana tidak ada unit PPA, diarahkanlah ke Polres Jakarta Timur. Ya. Di sana pun di Polres Jakarta Timur laporan itu diterima hampir menjelang subuh. Oke. Ya, coba bayangkan seorang perempuan dengan luka yang selain luka sobek juga luka lebam. Ya. Ini layak sebenarnya harus dirawat saat itu. Ya. Karena keterbatasan finansial, dia
terpaksa nggak ada gitu loh. Perawatan itu harusnya dirawat. Karena luka itu bahkan ada yang di dekat, mohon maaf ya, alat vitalnya seperti itu gitu loh. Oke. Karena seperti dalam video itu gitu loh, dengan membabi buta gitu loh. Makanya saya duga gitu nih. Bisa aja diduga ada perencanaan untuk membunuh gitu loh. Oke. Tapi waktu ketika Bapak dikasih surat kuasa di tanggal 15 Desember, waktu itu Anda melihat penanganan kasusnya dari awal tanggal 18 Oktober sampai sekarang itu mandek atau berjalan tapi lambat atau seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa penanganan kasus itu sebenarnya sudah sesuai SOP dan secara profesional. Hanya dalam alat bukti itu, Ayu ini tidak menyertakan video yang sekarang viral itu. Nah, apakah butuh jempol-jempol netizen untuk mempercepat sebuah kasus? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Pak Susno, selamat datang Pak Susno. Dan kami dari Polres Jakarta Timur berharap ada masukan, arahan, dan kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan. Dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke rekan-rekan anggota, sedikit saya konfirmasi ke Pak Kapolres. Ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan. Ya, Anda kembali di Interupsi pemirsa dan saya pengen ke Pak Susno dulu. Pak Susno, ini kan dari awal kasus berjalan sepertinya sudah ada yang salah nih ya, karena di oper-oper istilahnya, di Polsek ditolak 2 kali baru kemudian ke Polres. Ini yang salah di mana Pak? Ini saya sependapat dengan Pak Arianto ya, yang membuat Perkap itu konsep dari Bareskrim, kemudian saya kirim ke Binkum, Pak Arianto waktu itu Kadip Binkum, diselesaikan 2009. Itu Perkap pertama tentang penyidikan, nggak tahu sudah diperbaiki apa belum, dan intinya tidak ada yang namanya menolak laporan, mau itu di Polsek, mau itu di Polair, mau itu di Pos, silakan. Tidak ada alasan, tidak ada tenaga, nanti diterima, selesai diterima, baru nanti kalau tidak ada tenaga naikkan Polres, tidak ada di Polres naikkan Polda, nggak ada Polda naikkan ke markas besar. Dan ingat, ini perkara bukan delik aduan. Polisi tahu ini nggak perlu ada laporan, nggak perlu ada video-video viral dulu baru lah. Ini no viral no justice. Apalagi tadi Kapolres mengatakan di depan Komisi 3 sudah sesuai dengan apa itu? SOP. Sesuai dengan yang mana? Lah inilah koreksi ya untuk adik-adik junior, rusaknya citra kita karena model-model begini. Lah makanya Komisi 3 ya evaluasi lah Kapolresnya itu. Gimana Kapolres tangani gini aja sampai berapa namanya 15 hari baru tangkap ya. Kalau mau mati udah mati dulu. Nah kemudian juga baik sekali ini kasusnya kan menyangkut ketenaga kerjaan. Kita singgung aja pada kesempatan ini, di mana Disnaker suku dinas apa namanya Jaktim Jakarta Timur ya, di mana Disnaker provinsi ngapain aja loh, anggarannya dihabisin. Pernah nggak meriksa orang yang gajinya di bawah ini, jam kerjanya gini, terjadi kekerasan? Ya, halo Disnaker. Ya, anak buahnya siapa ini menterinya sekarang ini Disnaker ya. Jangan dibebankan pada polisi semua. Disnaker yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah, setelah kejadian ini, Disnaker sudah meriksa tempat itu apa enggak?
Kemudian yang bagian ngizinin usaha itu sudah meriksa nggak? Sampai sekarang masih buka loh Pak, tokonya katanya. Lah, inilah kan yang bikin warga Indonesia ini tidak puas sama pemerintah kita begini. Disnakernya diam saja, kemudian apa itu yang ngizin-ngizinkan itu diam saja, polisinya letoy kayak gini juga. Nah, jadi cocok. Tadi nanya siapa yang bertanggung jawab, gitu. Ya yang bertanggung jawab jelas siapa yang paling tinggi. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah ya Kapolresnya. Oke. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji berapa pasal tadi? Verbal, non verbal. Tadi Mbak Ayu cerita gaji di bawah UMR, lembur lebih dari 12 jam, bahkan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Setelah kasus ini Mbak Ayu laporan ke polisi, gajinya ditahan pula. Disnakernya mana itu? Berapa pasal itu? Penganiayaan juga. Sampai sejauh ini kan pengancaman juga tadi sempat ada WhatsApp kan gitu. Bisa juga dengan pengancaman dengan ITE ya, termasuk juga kemudian kekerasan ya, terus juga tindak pidana yang lain ya. Menurut saya yang ini masalahnya sangat complicated ya. Pak Susno tadi mengatakan bagaimana peran Disnaker ya, yang kemudian pengawasannya, bagaimana kemudian kesejahteraan termasuk misalnya BPJS ketenagakerjaannya dipenuhi atau tidak gitu. Sebentar saya tanya, Mbak Ayu, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatannya dibayarkan tidak? Nggak ada. Nggak ada BPJS kan? Nah, jadi setiap ada satu masalah muncul masalah baru banyak sekali. Jadi ini kemudian menyadarkan kita semua bahwa memang ternyata negara masih absen terhadap perlindungan terhadap lalai kan gitu. Negara lalai. Terhadap kasus ini setidaknya ada beberapa persoalan yang menarik bagaimana pentingnya perlindungan pada korban gitu loh. Perlindungan bagaimana ketika dia melaporkan sama sekali tidak ada perlindungan, dia harus mundar-mandir ke kantor polsek satu polsek yang lain, tidak ada perlindungan sama sekali. Pada sisi yang lain juga penting lagi bagaimana kemudian mengingatkan kita semua sekarang muncul sebenarnya asas baru gitu, no viral justice. Kalau dalam hukum pidana kan ada asas-asas hukum gitu. Ini menjadi satu asas hukum yang baru gitu. Meskipun ya tidak semuanya harus dengan diviralkan dulu, tetapi juga bahwa kecenderungan ketika diviralkan itu menjadi ada gerakan yang kemudian menyadarkan. Dan saya kira apa yang terjadi dalam kasus ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, karena perkara ini kan perkara yang sangat mudah sekali, perkara yang ringan gitu, bahkan bukan delik aduan ya. Jelas ya, lokusnya jelas, tempusnya jelas, pelakunya jelas, kemudian saksinya jelas, jadi tidak kesulitan sama sekali. Maka ketika memakan waktu sampai berhari-hari dan kemudian akhirnya meminta maaf tadi, itu menjadi satu pertanyaan. Ini ada diskriminasi dalam konteks penegakan hukum. Kasihan, bayangkan ini di Jakarta Timur perlakuannya seperti itu, apalagi di daerah-daerah terpencil. Bagaimana orang menerima laporan, kemungkinan sekali banyak diabaikan. Jadi adalah satu refleksi yang betul-betul jadi perhatian. Di Jakarta Timur saja orang melaporkan itu kemudian diabaikan, apalagi di kampung-kampung. Menurut saya ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Dan penting menurut saya adalah bagaimana ada proses yang cepat. Menarik tadi dari ketua komisi tadi, jangan sampai jadi alasan pemaaf. Karena soal kejiwaan tadi itu menurut saya tidak benar kalau kemudian akhirnya dimaafkan atau kemudian dibenarkan tindakannya. Harus ada pertanggungjawaban hukum oleh yang bersangkutan. Dan tadi Kapolres masih mengatakan bahwa perlu pemeriksaan apakah dia dimaafkan atau tidak. Menurut saya tegas-tegas sekali tidak perlu dimaafkan karena bisa dipertanggungjawabkan. Nanti biarlah hakim yang akan menilai gitu. Baik, saya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, sejauh ini pelaku sudah ditangkap, apa pembelaan dari pelaku? Kita akan tanyakan nanti jawabannya usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi. Baik, terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, setelah Anda berarti sudah pegang, Anda pengacara ketiga, sudah pegang kasus ini berapa lama Pak? Berarti 4 hari. Baru 4 hari. Sudah ada perkembangan apa selama 4 hari dibandingkan 2 pengacara yang lain? Ya, saya menyikapi bahwa pada kasus Ayu ini memiliki 2 aspek. Aspek hukum dan aspek moral. Ya, selain kekerasan seperti yang kita lihat, aspek moral adalah dipertunjukkan gitu loh oleh bosnya sendiri, dengan berkata kasar, berkata yang tidak manusiawi, bahwa kamu itu orang miskin, kamu itu babu. Jadi kamu tidak mungkin melaporkan saya ini kebal hukum gitu loh. Pada saat dia ditunjuk sebagai babu, maka hapuslah itu yang namanya karyawan. Karena yang namanya babu
suruh cium kaki pun bisa. Mbak Ayu, Anda sering menerima penghinaan, Anda atau karyawan yang lain sering menerima penghinaan seperti itu? Yang saya tahu biasanya kata-kata kasar. Kata-kata kasar sering terlontar ya? Penghinaan-penghinaan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Biasanya itu terjadi kalau Anda buat kesalahan atau apa gitu? Kayak si pelaku ini minta sesuatu tapi nggak kita turutin gitu, dia marah. Oke, tapi tidak hanya pelaku saja, ini ibu dan juga saudara yang lain juga sama seperti itu perlakuannya. Maksud saya ibu pelaku itu seperti begitu apa? juga atau hanya pelaku saja? Pelaku aja. Pelakunya aja, tapi pelakunya juga kasar ke keluarganya atau sama saja apa seperti apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi ke karyawannya semuanya kasar dan sering menghina ya? Betul. Oke. Baik Pak, silakan lanjutkan. Ya, jadi saya ulang ya, begitu orang yang katanya karyawan bekerja di sana, sudah jelas jobnya itu dia tuh kasir, main jobnya. Tapi disuruh suruh antar ke kamar pribadinya. Jadi begitu saya bilang karyawan dianggap babu, jadi si bos itu berhak memerintahkan apa saja. Itulah yang sangat disayangkan gitu loh. Pada saat dia ada penolakan, dianggap bukan karyawan, dianggap dia tuh babu, harusnya nurut saya gitu loh. Jadi dengan gelap mata seperti yang kita saksikan dalam video itu, itulah fenomena yang terjadi. Makanya netizen sekarang ini lebih melihat aspek moral itu gitu loh, seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Susno dulu mungkin ya. Pak Susno, ini kan kita lihat ada yang salah sejak awal penyelidikan dan kemudian tadi Bapak juga bilang bahwa Kapolres Jaktim lah yang salah. Lalu seperti apa seharusnya yang dilakukan ataupun pembenahan apa yang harus dilakukan di dalam institusi Polri, Pak? Ya, Kapolresnya dievaluasi ya. Dicopot mungkin? Iya, kalau itu kan jelas. Tapi kan dievaluasi kesalahannya apa? Kesalahannya kan udah kasat mata, tidak menangani. Kalau dicopot itu ya jelas. Jangan sampai yang kayak Semarang kan tidak dicopot-copot. Kenapa harus dicopot? Supaya ini pelajaran untuk yang lain. Banyak loh yang ngantri mau jadi Kapolres. Kecuali yang pensiun aja yang nggak mau. Pak Susno mau jadi Kapolres juga mungkin, Pak? Udah tamat. Tapi ini tidak boleh dibiarkan ya. Terus yang kedua, saya sangat tertarik tadi gaji ditahan. Nah ini Kadisnakernya harus dicopot juga itu. Copot semua ini. BPJS dibayarkan ya. Banyak yang ada ngantri mau BPJS jadi ya. Kadisnaker. Nggak ada BPJS ya. Iya. Nggak ada. Di bawah BPJS, di bawah UMR dan sebagainya. Ini berarti negara tidak campur di dalam urusan ini. Tinggal ngapain aja kerjanya negara ini. Ada perusahaan gitu, ada perusahaan gitu. Nah, rakyat menuntut supaya itu ditutup. Sekarang kan belum ditutup. Ya. Ini perlulah reaksinya sementara atau kapan ditutup, dilihat dulu tingkat kesalahannya sejauh mana gitu kan. Kalau tidak jangan sampai nanti masyarakat marah gitu. Kalau masyarakat marah ya polisi lagi nanti yang gini. Nah, tolong ini yang nutup-nutup ini bukan polisi tapi Pemda. Ya. Baik, saya ke Mbak Ayu sebentar. Mbak Ayu, mau atau tidak sampai toko roti itu ditutup? Teman-teman Mbak Ayu masih di sana kan ya? Masih. Saya sih nggak mau karena kebanyakan yang kerja di situ sudah berkeluarga dan saya nggak tega kalau misalkan sampai toko itu tutup dan karyawan yang masih bekerja di situ nggak punya pekerjaan lagi. Mbak Ayu sudah berapa lama kerja di situ? 5 bulan. 5 bulan. Teman-teman berarti sudah cukup dekat ya? Situ. Dekat. Oke, jadi Anda hanya berharap bahwa hukuman saja untuk pelaku seperti itu? Betul. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto setuju tadi dengan pernyataan Pak Susno bahwa ya dicopot-copotin aja nih semuanya yang tanggung jawab, Pak? Itu salah satu daripada yang termasuk dalam analisis saya. Saya teruskan ya tadi ya. Jadi polisi itu karena terlalu banyak laporan, Pak ya. Sementara jumlah polisi sangat sedikit. Itulah akibatnya, maka polisi kalau menerima laporan itu dia akan pilih-pilih mana yang dia dahulukan. Biasanya kriteria yang didahulukan itu adalah kalau dilihat dari kasusnya, kasus yang mendapatkan atensi dari pimpinan ataupun oleh publik, itu nomor satu dulu. Makanya no viral no justice itu nggak salah juga ya Pak Arianto ya? Itu benar,
Kenapa no final no justice? Karena polisi yang mestinya cepat menangani, tapi tidak menangani sehingga penegakan hukum nggak berjalan kan. Saya teruskan ya. Jadi tadi kalau kasusnya atensi publik atau atensi pimpinan pasti didulukan, atau buktinya sudah lengkap pasti didulukan, atau apa ya? Saya lupa lagi sampai dulu. Atau yang kedua, dulu, Pak. Ya? Ada yang lapor punya uang dulu. Nah, itu faktor yang kedua. Yang kedua adalah dari faktor petugas. Petugas polisi 460.000 yang di lapangan itu beda-beda, Pak. Ada petugas yang bagus sekali, kualitasnya A gitu. Ada petugas yang profesionalitasnya itu kurang baik, ada petugas yang ele-elean, ada yang petugas mau kerja kalau ada imbalan, ada itu. Oke. Nah, itulah tadi yang terjadi. Yang ketiga sistem pengawasan. Kalau pengawasannya itu kuat daripada Kapolsek ataupun Kapolres melihat bawahnya itu kerjanya dengan baik apa tidak, ada LP ini hari ini bisa langsung ditindaklanjuti apa tidak, itu tidak akan mungkin terjadi keterlambatan kayak gini, nggak usah ada pakai viral. Tapi kalau pimpinannya itu kurang jeli gitu ya otomatis bisa terjadi seperti sekarang ini. Nah, makanya saran saya ngomong di sini tidak nyalakan instansi lain ya, tapi saya demi perbaikan polisi. Itulah kondisi polisi yang sekarang ini. Meskipun Bapak Kapolri sudah mencanangkan tuh program prioritas untuk pelayanan yang terbaik, tercepat, termurah, ada itu Pak. Jadi tadi yang saya katakan Perkap tahun 2009 itu ternyata masih ditindaklanjuti dengan Pak Kapolri sekarang ini, pelayanan harus cepat dan itu. Tapi kenyataannya kan di lapangan kan masih banyak sekali ini yang tertunda-tunda. Itulah makanya kalau saran kami itu Pak, benahi kembali yaitu orang-orang yang menangani itu jumlahnya dilipat gandakan sesuai banyaknya dengan bawa petugas, sehingga nanti tidak terlalu banyak yang disingkirkan gitu ya. Yang kedua, pahami itu perkap yang dulu sudah ada itu ya. Dulu pernah ada loh perkap itu bunyinya. Kalau perkara ringan 1 bulan harus selesai, sedang 3 bulan selesai, lebih berat lebih lama bisa. Katanya perkap itu sudah dirubah Pak Susno. Katanya perkap itu nggak ada. Akhirnya sekarang kan nggak ada batasan kan, bebas gitu. Nah terakhir mengenai sistem itu tadi Pak. Sistem itu kalau mau ketat, apabila terjadi pelanggaran sistem, ya ditindak secara tegas. Itu tadi. Karena kalau selama ini ya, keterlambatan itu, saya lihat belum pernah ada itu kode etik yang dijatuhkan kepada para kepala pimpinan itu, kalau ini terlambat gitu. Yang disalahkan paling cuman petugasnya yang nangani. Tapi pimpinannya yang bertanggung jawab, tidak ada reaksi apalagi menjadi ukuran daripada kualitas pimpinan daerah. Nah ini kalau mau memperbaiki ini no viral no justice, 3 itu tadi harusnya semuanya dikeroyok dan diperbaiki. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, pembenahan apa yang harus dilakukan segera? Saya kira pembenahannya harus secara komprehensif ya, baik dalam konteks regulasinya, bagaimana ada pengetatan tentang penanganan satu perkara ya, secara limitatif dan imperatif harus jelas kapan selesainya. Dan kedua juga perlu adanya perlindungan kepada saksi, perlindungan pada korban gitu ya. Nah pada sisi yang lain juga perbaikan dalam konteks aparaturnya gitu ya, bagaimana pengawasan yang ketat ya, supaya ada merit sistemnya gitu ya, bagaimana promosi dan mutasi betul-betul memperhatikan prestasi ya, bukan karena koneksi, bukan karena faktor-faktor yang lain. Pada sisi yang lain juga pembenahan dalam konteks penerapan hukumnya. Dalam kasus ini menurut saya supaya menimbulkan efek jera ya, perlu ada pasal-pasal berlapis ya, tidak sekedar penganiayaan, tetapi tadi kita bahas perlunya penerapan pasal 310 misalnya tentang pelecehan verbal gitu ya, tentang penghinaan ya, tentang bagaimana dikatakan babu. Demikian pula bisa juga terapkan 335 KUHP tentang pelecehan verbal dengan kekerasan. Jadi setiap peristiwa itu bagaimana ada satu momentum yang digunakan untuk menjerahkan kepada pelaku dan menakut-nakuti supaya masyarakat yang lain tidak melakukan tentang itu. Dan juga penting menurut saya adalah bagaimana pembenahan dalam kultur kita, budaya kita, bagaimana ketika ada satu kasus itu tidak takut untuk melakukan laporan, tidak takut melakukan menjadi saksi dan sebagainya. Karena kalau ini kita cermati kan salah satu persoalan bagaimana mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan atau menemukan para saksi-saksi itu. Jadi menurut saya dalam kasus ini banyak hal yang diperbaiki supaya
kita sama-sama mencintai Polri ini betul-betul bekerja secara profesional kan. Tapi bagaimana kemudian kalau misalnya kita mau lapor ternyata orang yang dilaporkan orang kaya seperti itu, kita sudah di proses sekarang tapi di persidangan ternyata bebas. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap diinterupsi. Ada kembali di interupsi dan singkat saja ke Pak Zainuddin. Kedepannya seperti apa langkahnya? Jangan sampai nanti ternyata di sini diproses tapi di persidangan malah lolos. Yang di Surabaya. Betul. Ya, kita tunggu aja janji Bapak Kapolres nih pada saat di Komisi 3 dia akan memproses kasus ini dengan segera. Jadi Komisi 3 pun mengatensi kasus ini sampai akan mengutus orangnya ke pengadilan seperti itu. Kita harapkan Ayu mendapatkan keadilan. Oke. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri misalnya, kalau nanti ada permintaan damai dari pihak pelaku, apakah menerima? Kalau damai saya nggak akan terima, tapi sekarang saya sudah memaafkan si pelaku, tapi proses tetap harus berjalan. Oke, siap. Kayak saya ke Pak Susno. Pak Susno, singkat saja, 1 menit. Ini sudah seperti debat ya saya. Seperti apa Pak ke depannya kira-kira jangan sampai ini kemudian terulang kembali di kemudian hari? Ke depan ini pelajaran yang paling baik ya. Paling baik untuk Polri bahwa Kapolres harus mempunyai cara kontrol yang baik. Nah di sini kelihatan sekali Kapolres tidak bisa ngontrol perkara di Polresnya. Baru Kapolres ini. Apalagi kalau dia jadi, berarti dia tidak bisa jadi Kapolda loh. Jadi Kapolres saja ini nggak bisa dia. Nah terus yang kedua, pelajaran terbaik untuk pemerintah daerah Jakarta, termasuk Disnakernya. Sudah sekian lama gajinya tidak dibayar, terus BPJS-nya tidak ada, kemudian dan lain-lain tidak ada, dan sebagainya. Disnakernya masih tidur, bobok mimpi indah. Lah inilah pelayanan negara. Pelayanan negara, loh, fakta loh, pelayanan negara di Jakarta. Belum di daerah lain Pak ya? Daerah lain mudah-mudahan lebih baik. Oke. Nah, terus satu lagi, saya mohon pasalnya, walaupun pasalnya dilaporkan yang 351, bisa masuk juga nih percobaan pembunuhan. Ya, oke. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, pembelaan apa sejauh ini yang bisa didapatkan oleh Ayu? Ya, pertama jangan sampai ada sindiran itu menjadi kebenaran ya. Melapor ayam hilang kambing. Karena sudah hilang motor Pak? Melapor hilang motor ini. Sudah hilang motor. Jadi harapannya betul-betul hadir ya, penegakan hukum ini murni memberikan pelayanan kepada masyarakat kan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana penegakan hukum ini betul-betul mampu mewujudkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif ya. Bagaimana kemudian mampu memulihkan dan mampu mengembalikan keadaan korban. Dan yang ketiga, apresiasi kepada Mbak Ayu tadi bahwa telah memaafkan, tetapi proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira memang itu yang harus dilakukan, tetapi kemudian jangan sampai perkara ini berhenti karena faktor-faktor yang lain. Oleh karenanya, hukum harus betul-betul tegak ya, dan menjadi tugas kita bahwa memang kadang hukum itu runtuh, kadang hukum itu adalah miring, kadang hukum itu adalah bengkok. Tugas kita semuanya adalah menegakkan hukum itu tegak sebagaimana mestinya. Oke. Baik, Pak Haryanto sebagai penasihat ahli Kapolri terkait kasus ini, apa yang ingin Anda laporkan ke Pak Kapolri? Saya sudah laporkan kemarin-kemarin, tapi saya sini akan menutupnya begini ya. Medsos apa itu tadi? No viral itu adalah suatu bagian bentuk daripada kontrol masyarakat kepada kinerja polisi. Silakan itu terus dikobarkan ya, ini bisa ditanggapi oleh polisi sebagai kritik. Dan itu untuk menyatakan bahwa polisi walaupun sudah maksimal berbuat, tapi di celah-celah yang mereka bekerja dengan baik, tapi masih ada yang kurang baik. Mudah-mudahan ini viral ini bisa menjadikan cambuk bagi polisi untuk memperbaiki sistem yang terdepan, yaitu perlu di SOP-nya dirubah supaya tidak dari pandangan polisi tapi dari pandangan yang dilayani. Dan kedua,
kenakan sanksi tegas kepada kesatuan terdepan supaya ini tidak terjadi di tempat-tempat yang lain dan dalam waktu singkat polisi bisa memperbaiki kinerjanya. Saya kira dua itu yang penting untuk Oke. Baik, terakhir saya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, ada mungkin sesuatu yang ingin Anda katakan ke pelaku mungkin? Atau ke bos Anda? Untuk pelaku semoga kejadian ini tidak terulang kembali, tidak dilakukan kembali. Itu aja sih. Ya, Ke bos Anda mungkin? Nggak perlu. Oke, Tidak. semoga mungkin kedepannya bisa menjadi pelajaran ya. Ini bisa menjadi viral, kemudian diproses hukum kedepannya supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi tentunya. Memang kita harapkan no viral, no justice itu tidak menjadi momok di sistem penegakan hukum di Indonesia. Tapi para jempol-jempol netizen bagaimanapun masih dibutuhkan. Iya, itu yang kita butuhkan sekarang untuk menegakkan keadilan di Indonesia. No viral, no justice. Demikian interupsi. Saya Beriman Atinaya. Saya Anisha Dasuki, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.